Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Bapak ya di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang tanggung jawab di lingkungan sekolah. Jadi kalian mampu mengetahui atau memahami dan bisa melaksanakan tanggung jawab kalian sebagai siswa di lingkungan sekolah. Kemudian kalian dapat atau mampu memahami serta mengetahui isi dan amanat pantun, baik pantun nasihat maupun pantun kiasan. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat membuat atau bisa membuat pantun ya dengan memperhatikan langkah-langkah dalam pembuatan pantun. Kemudian kalian juga bisa saling berbalas pantun ya, saling berbalas pantun antara kalian sesama teman kalian ya, nanti bisa dilakukan. Kemudian tujuan yang berikutnya itu berkaitan dengan interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, kalian nanti dapat bisa melakukan interaksi seperti apa yang berlangsung dalam pendidikan. Kemudian tujuan yang berikutnya itu kalian dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama nanti akan kita bahas berbagai macam faktor ya dalam mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian yang terakhir adalah kalian mampu mengetahui, bisa juga mempraktikkan ya, kalian bisa mempraktikkan pola lantai yang ada dalam tarian ya. Nah, itu beberapa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan bersama-sama tayangan berikut. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya tentu kalian sudah pelajari apa itu tanggung jawab. Nah, mari kita lihat contoh tanggung jawab siswa atau kalian di lingkungan sekolah. Yang pertama, belajar dengan tekun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian yang ketiga, mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera ataupun lomba antar kelas. Kemudian berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Ya, dan masih banyak lagi tanggung jawab kalian sebagai siswa terutama di lingkungan sekolah ya. Yang berikutnya, mari kita lihat tentang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kalau kita lihat pada gambar ya anak-anak, murid-murid sedang membersihkan halaman sekolah. Yang pertama, piket kelas merupakan salah satu tanggung jawab kelompok. Ya, tentu di dalam setiap kelas sudah dibagi siapa saja yang mendapatkan piket mulai dari hari Senin sampai hari Jumat dan terdiri dari beberapa orang. Nah, itu adalah tanggung jawab kelompok ya, lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelompok melakukan tugas masing-masing. Nah, ada yang menyapu misalnya, ada yang membersihkan halaman, mengelap kaca, kemudian membersihkan papan tulis dan lain sebagainya. Kemudian tugas tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya. Dalam melakukan setiap tugas itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian mari kita lihat yang berikutnya, kita akan pelajari tentang isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan isi. Nah, salah satu contoh di sini adalah pantun nasihat. Mari kita baca bersama-sama ya pantunnya. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun,
agar tercipta ketentraman. Nah, ini adalah pantun nasihat, di mana isi atau makna pantunnya adalah, kita lihat, hidup rukun menciptakan ketentraman. Nah, dalam hal ini adalah dua baris terakhir adalah ketiga dan keempat adalah isi, sedangkan yang 1 dan 2 adalah sampiran. Kemudian amanat atau pesannya apa? Nah, pesannya adalah kita harus hidup rukun. Kemudian pantun kiasan, anak-anak, ya. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Nah, ya, itu perlu kita perhatikan. Nah, isinya apa? Isinya adalah janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita, ya. Amanatnya, kita tidak boleh sombong. Nah, ini yang kalian perlu perhatikan ya dalam menentukan isi dan amanat sebuah pantun. Nah, yang berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana langkah-langkah membuat pantun, ya. Mari kita lihat. Yang pertama itu adalah tentukan tema pantun yang akan dibuat. Nah, temanya apa misalnya. Kemudian yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Misalnya pantun anak-anak atau pantun kiasan, pantun orang dewasa, pantun anak muda, itu ya. Itu harus kalian ketahui dulu. Pantun kalian mau dibuat untuk siapa. Kemudian buatlah bagian isi pantun. Yang ketiganya, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu, ya. Jadi harus buat dulu isi pantunnya, kemudian buatlah sampiran daripada pantun. Nah, 4 langkah ini yang harus kalian perhatikan dalam membuat sebuah pantun, ya. Baik, yang berikutnya setelah kita mempelajari tentang langkah-langkah membuat pantun, nah ini ada beberapa contoh bagaimana kalian bisa berbalas pantun. Nah, ini bisa dilakukan oleh anak-anak dimanapun anak berada, misalnya di rumah bersama teman-teman atau bersama orang tua juga bisa, ya. Kita lihat contoh di sini. Pulang ke kampung halaman, mampir sebentar di kota Sragen. Coba terka wahai teman, sel darah apa yang mengangkut oksigen? Lalu yang ceweknya menjawab, pulang kampung ke Majalengka, sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba aku terka, sel darah merah itu jawabannya. Nah, ini adalah 2 orang yang saling berbalas pantun. Nah, ini kalian bisa lakukan di rumah bersama kakak atau bersama adik atau bersama orang tua kalian masing-masing, ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana interaksi dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, terutama dalam di lingkungan sekolah, ya. Yang perlu kita perhatikan ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Nah, ini ketika kalian misalnya berbicara atau mendiskusikan sesuatu dengan temanmu. Kemudian interaksi siswa dengan sumber belajar, ya. Sumber belajar misalnya buku, ketika kalian membaca buku, ya. Nah, itu ke interaksi siswa dengan sumber belajar. Kemudian interaksi siswa dengan guru. Nah, ini sini kalian ada komunikasi, ada diskusi juga antara kalian dengan seorang guru atau dengan guru. Kemudian interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, ini ketika kalian misalnya membersihkan lingkungan sekolah, ya, membersihkan ruangan kelas dan lain sebagainya. Ini 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama yang kita perhatikan adalah gaya hidup. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana pola hidup kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini juga mempengaruhi sistem atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah.
Kemudian yang kedua itu jenis makanan yang dimakan. Nah, ini perlu kalian perhatikan bagaimana pola makan kalian ya, untuk menjaga sistem peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Kemudian berkaitan yang ketiga itu berkaitan dengan faktor keturunan. Nah, ini misalnya dalam salah satu keluarga misalnya ada yang mengalami atau punya riwayat sakit pada sistem peredaran darah. Nah, ini berkaitan dengan faktor keturunan ya. Nah, yang berikutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pola lantai dalam tari. Nah, pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Ya, ingat garis yang dilalui ya. Kemudian ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Nah, berikut kita akan lihat bagaimana jenis-jenis pola lantai dalam tarian. Yang pertama kita pola lantai lurus ke samping, ini ya, bentuknya horizontal. Kemudian yang kedua pola lantai lurus ke depan, bentuknya vertikal ya. Kemudian pola lantai diagonal, ini silangnya, pola lantai diagonal. Kemudian pola lantai zigzag. Nah, ini zigzag ini seperti huruf Z. Kemudian pola lantai lingkaran ya, ini lingkaran bulat ya. Kemudian pola lantai lengkung ke belakang, ini dia. Kemudian terakhir adalah pola lantai lengkung ke depan, seperti ini dia ya. Nah, ini beberapa pola lantai yang sering digunakan oleh para penari dalam memperagakan gerakan tariannya. Kemudian kita akan mempelajari pola lantai dalam tari kreasi daerah. Nah, ini kita akan lihat bagaimana peran pola lantai dalam tarian kreasi daerah. Pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna. Garis lurus memberikan kesan lembut ya. Tadi garis lurus ya, memberikan kesan lembut, ini maknanya. Kemudian garis mendatar tadi ya, memberikan kesan istirahat. Ini maknanya ya, istirahat. Kemudian garis melingkar atau melengkung. Melingkar tadi ya, atau melengkung tadi. Itu memberikan kesan manis. Kemudian diagonal, ya, diagonal tadi silangnya, itu memberi kesan itu kuat. Ini berkaitan dengan makna pola lantai dalam tari kreasi daerah. Ini kalau kita lihat tari saman ya, tari saman dari Aceh. Tari saman itu memiliki pola lantai garis lurus dan mendatar. Ya, dia mendatar, bisa juga garis lurus ini. Pola lantai tari saman dari Aceh ya. Tari ini sangat terkenal ya, sudah mendunia ini. Kemudian kita akan mempelajari ya, perhatikan kalian gambar berikut ini ya. Ini berkaitan dengan properti, kemudian berkaitan dengan pola lantai yang digunakan para penari dalam tariannya. Di sini kita lihat properti yang digunakan dalam tarian tersebut adalah apa, Nana? Ini kipas ya, kipas yang digunakan propertinya. Kemudian pola lantainya, ayo, ini apa? Ini garis lurus ya. Kemudian ini zigzag. Ya, kemudian ini adalah lingkaran ya, ini lingkaran, ini zigzag. Ini beberapa pola lantai yang digunakan oleh anak-anak, oleh para penari dalam memperagakan tariannya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan bukan? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita simpulkan bersama-sama terkait materi yang kita sudah pelajari. Yang pertama berkaitan dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab kalian di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama tentu kalian seperti yang sudah kita pelajari tentang belajar dengan tekun, menjaga kebersihan sekolah dan lain sebagainya. Itu ya, itu yang berkaitan dengan tanggung jawab kalian di lingkungan sekolah. Ya, salah satu contohnya lain juga adalah melaksanakan piket. Itu salah satu bentuk dari tanggung jawab kalian ya, di mana kelasnya nanti akan
bisa membuat kalian nyaman dan bersih ya. Kemudian berkaitan dengan isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan isinya. Ada pantun nasihat ya dan pantun kiasan. Nah, tadi kita sudah pelajari secara bersama dengan baik terkait dengan bagaimana menentukan isi dan amanat pantun. Amanat itu bisa juga dikatakan sebagai pesan ya. Kemudian langkah-langkah membuat pantun. Tadi ada menentukan tema, kemudian jenis pantun yang akan dibuat, kemudian bagian pantun yang terlebih dahulu, kemudian buatlah sampiran dan isinya juga ya. Kemudian berkaitan dengan berbalas pantun. Nah, ini kalian bisa lakukan sendiri dengan teman-teman kalian di rumah ya, bisa saling berbalas pantun. Kemudian kesimpulan yang berikutnya itu berkaitan dengan interaksi dalam bidang pendidikan. Ada interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan tenaga pendidikan, karyawan sekolah dan lain sebagainya ya. Kalian juga dengan pegawai-pegawai di kantin misalnya. Nah, itu salah satu interaksi di bidang pendidikan. Kemudian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem peredaran darah. Tentunya kita sudah pelajari berkaitan dengan salah satunya adalah gaya hidup, itu berpengaruh sekali ya. Kemudian faktor keturunan, kemudian jenis ya, jenis makanan yang dimakan oleh kita ya. Nah, itu mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah kita. Kemudian berkaitan dengan pola lantai, jenis pola lantai ya. Tadi kita sudah pelajari bagaimana pola lantai tadi ya. Nah, pola lantai ada dua macam tadi yang kita sudah pelajari, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Nah, untuk pola lantai ini kalian bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari kalian ketika memperagakan tarian ya, bisa jadi tarian daerah atau tarian modern. Nah, demikian kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Dadah.